pagi anak-anakku yang terkasih. Bagaimana kabar kalian hari ini? Tetap jaga kesehatan ya. Pagi hari ini kita mau sama-sama belajar dari kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya, Ibu mau bertanya, kalian suka bermain nggak? Pernahkah kamu bermain petak umpet? Tentunya ketika kita harus bersembunyi, kita akan berusaha sebisa mungkin untuk mencari tempat yang paling aman, paling jauh, dan kalau bisa paling sulit untuk diketahui oleh teman yang sedang mencari kita. Bersembunyi juga merupakan hal yang pernah dilakukan oleh Raja Daud. Raja Daud pernah menuliskan mazmur yang berbunyi, "Tetapi Engkau Tuhan adalah perisai yang melindungi aku. Engkaulah kemuliaanku dan yang mengangkat kepalaku. Dengan nyaring aku berseru kepada Tuhan, dan Ia menjawab aku dari gunungnya yang kudus." Anak-anakku yang terkasih, ketika menulis mazmur ini, Raja Daud sedang dalam pelarian dan persembunyian dari kejaran Absalom. Siapa Absalom? Absalom adalah anak dari Raja Daud sendiri. Absalom ingin merebut kekuasaan Raja Daud sebagai seorang raja. Hal ini menyebabkan Raja Daud harus bersembunyi dan mencari tempat yang aman supaya tidak ditemukan Absalom. Bahkan dalam persembunyiannya, Raja Daud terpaksa harus meninggalkan istana dan berada jauh dari orang-orang yang ia kasihi. Wah, bayangkan saja anak-anak, pasti situasinya sangat menegangkan. Raja Daud harus bersembunyi dari ancaman anaknya. Mungkin ia berada di tempat yang tidak aman, tidak senyaman istana tempat dia tinggal. Bahkan ia harus jauh dari orang-orang yang ia kasihi. Anak-anakku, kalau kita yang berada di keadaan seperti itu, kira-kira apa yang akan kita rasakan? Jauh dari keluarga, tidak bisa tidur di kamar kita yang nyaman, mungkin juga kesulitan untuk mandi air hangat atau bahkan tidak punya air bersih, bahkan kesulitan untuk bisa makan makanan kesukaan kita. Kalau dalam permainan petak umpet, terkadang kita merasa deg-degan bukan? Karena kita takut nih kalau kita ditemukan oleh teman yang bertugas mencari. Tapi Raja Daud bersembunyi bukan karena ia sedang bermain petak umpet. Raja Daud bersembunyi karena Raja Daud ingin menjaga supaya tidak terjadi peperangan di kerajaannya. Karena bisa saja situasi perang itu nanti membuat Absalom melakukan hal yang tidak baik kepada Raja Daud. Jadi situasinya memang sangat menakutkan. Tapi di tengah situasi yang tidak aman seperti itu, Raja Daud bukannya merasa takut, tapi ia merasakan bahwa Tuhan ada bersamanya. Kita bisa melihat bahwa Raja Daud merasakan dan meyakini bahwa meskipun situasi Raja Daud sedang tidak baik, tetapi Tuhan adalah perisai yang selalu melindungi dan mendengarkan seruan doa Raja Daud. Dalam mazmur yang dituliskannya ini, terlihat bukan bagaimana Raja Daud merasakan bahwa Tuhan tidak pernah jauh darinya. Tuhan mendengar doa Raja Daud, dan Raja Daud tahu bahwa Tuhan akan menjawab doa seruan hatinya. Anak-anakku, seperti Raja Daud yang terpaksa bersembunyi, hari ini kita juga sedang terpaksa nih bersembunyi karena ada bahaya di sekeliling kita. Bahaya dari virus yang membuat kita harus mencari tempat yang aman, yaitu dengan tetap berada di rumah. Stay at home. Mungkin kita terpaksa jauh dari orang-orang yang kita kasihi, misalnya sepupu kita, paman tante kita, teman-teman kita, atau bahkan guru-guru kita. Bahkan kita tidak tahu sampai kapan kita harus bersembunyi, bukan? Namun, meski harus bersembunyi dengan terpaksa, janganlah hal ini membuat kita sedih. Ingatlah bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang Maha Kuasa dan selalu melindungi kita.
Meskipun kita tidak tahu kapan pandemi ini akan benar-benar selesai, satu hal yang perlu kita yakini adalah Tuhan akan selalu menjaga setiap kita. Ia mendengarkan doa-doa kita, dan Tuhan akan memberi jawaban atas doa kita. Kiranya kita boleh tetap merasakan betapa dekat kita dengan Tuhan yang merupakan perisai dan pelindung, yang tidak pernah meninggalkan kita dan yang selalu memberi jawaban bagi setiap doa kita tepat pada waktu dan sesuai dengan rencananya. Amin.